awal adanya KWT Sidomulyo untuk Desa Kemejing itu kan awalnya itu gabungan dari kelompok wanita tani masing-masing dusun. Jadi di Desa Kemejing itu ada 11 dusun. Ada 11 dusun, ada 11 kelompok wanita taninya. Basis dari Koperasi Tani Sedia Mulia ini adalah kelompok tani wanita yang sudah ada, yaitu kelompok tani wanita Sedia Mulia. Lalu tujuan didirikannya ini adalah memang untuk menghimpun atau menggabungkan seluruh KTW-KTW tingkat dusun yang ada di Desa Kemejing ini. Kondisi masyarakat di sini memang mata pencaharian utamanya jelas petani. Apalagi ibu-ibunya itu juga ya petani, ya di olahan. Yang saya garis bawahi bahwa dengan hasil alam yang sangat kaya semacam ini, itu untuk hasilnya itu masih dipermainkan oleh pasar dan juga tengkulak di sini. Dan selain itu angka urbanisasi dan juga kemauan untuk membangun desa ini sangat kecil. Sebelum ada Sidomulyo ini, dari masing-masing kelompok ini masih monoton, Mas. Juga belum ada program seperti tahun-tahun yang sudah berkembang ini. Dari masing-masing kelompok kan menjabarkan dari program Sidomulyo tadi. Tentu ada olahannya. Misalnya olahan hasil pertanian, kalau di KWT itu olahan hasil pertaniannya dijelaskan. Nah, mungkin seriping pisang, mungkin olahan umbi-umbian. Sebelum ada Sidomulyo ya saya pribadi ini bisa mengepul. Nah, karena sudah ada gabungan dari 11 kelompok tadi, nah kita Sidomulyonya itu yang mengepul. Ada olagun itu ya, ada sorghum. Sorghumnya ada 2. Selain itu ya tak tampung di sini. Setelah saya bergabung di dalam kelompok itu, ternyata banyak sekali yang saya dapatkan, terutama untuk pribadi saya sendiri. Saya sebagai single parent dari tahun 2009, awal 2009, suami saya meninggal karena leukemia. Terus, mau nggak mau saya harus jadi tulang punggung keluarga. Meskipun anak saya 1, sekarang umur 11 tahun, kelas 6 SD. Apa ya benar? Iya benar. Bahwa di Sidomulyo itu kita banyak belajar. Di sana kalau misalnya pas lagi belajar makanan olahan, ya kita belajar benar-benar yang terutama di sini kan banyak komoditas hasil bumi. Otomatis dari situ saya bisa meningkatkan penghasilan saya. Saklek enten gabungan niku KTW niku upami pados biji-biji niku saged mudah. Nggih pindah pengertosan pengalaman, nambah pengalaman. Ngaoske sekeca meningkat penghasilan. Penghasilannya meningkat tinimbange dek dereng enten KTW meningkat pun enten KTW niku. Lan nggih nyuwun kula namung senajan wedal. Sebelum jadi pengurus Sidomulyo, dulunya saya wiyata bakti di pendidikan. Saya jadi guru. Saya jadi guru di SMP selama 27 tahun. Tahun 2002, saya pikir-pikir, saya punya lahan yang luas. Terus kalau saya mondar-mandir seperti ini, ternyata saya juga nggak ada perhatian dari pemerintah. Saya juga punya tekad. Saya keluar dari guru menggeluti pertanian, hasilnya harus lebih. Saya sendiri pendidikan saya sangat rendah, saya hanya lulus SMP dan setelah SMP itu saya lulus tahun 88. Kemudian saya merantau, saya masuk lembaga pendidikan babysitter ya sampai akhirnya tahun 2008 akhir suami saya sakit selama 6 bulan terus meninggal di awal 2009. Kemudian saya mau nggak mau saya pulang kampung karena di sana saya nggak punya pekerjaan. Apa yang harus saya andalkan untuk menghidupi anak saya? Jadi saya pulang, itu tadi kebetulan di sini ada lowongan pengisian perangkat itu tadi. Ya, alhamdulillah saya terpilih sebagai kadus.
enek program saka kono, enek pemasangan listrik nggo kakak miskin. Oh, Nggih mengke ngangge fotokopi KTP. KTP-ne mbok diregi. Nggih, kakak. Nggih, lah kula nek ora ngerti nek kene ora pasang men gur tak SMS sing Aku rumah bulan saku mau nih, Pak. kira-kira. Kayak gur jiko sekolah lelor. Nggih. Kalau dibilang kalau sekarang perempuan itu hanya dibilang wah konco wingking teman belakang itu saya nggak setuju Mas. Sekarang tuh ternyata perempuan lebih hebat loh. Perempuan tuh udah bisa berkiprah dalam bidang apa saja, nggak kalah dengan laki-laki. Dan saya pilih, mohon maaf nih untuk laki-laki. Nyatanya memang seperti itu. Seorang ibu bisa jadi bapak dalam cari nafkah, mengurus anak bisa. Tapi seorang bapak belum tentu. Dalam mengurus anak saja mungkin tidak setelaten ibu. Oh, nah, niki mboten kerjasama. Kiai Kakung kali putri kerjasama. Lah kerjasamane sing Kakung pamane ngaret pari. Lah sing putri nggih mbongkoki napa ngoten keturien. Kadek dereng enten anu KTW nggih ngoten niku kerjasama. Tidak ada wingkingan. Fisik seorang ibu mungkin tidak sekuat bapak, tapi dalam hal yang lain-lain saya bilang perempuan lebih hebat. Padi saya guraki arep pecah arep meletuk pokoknya. Orang ngerti toh? Jadi memang wirausahawan yang berbasis komunitas ini memang selama ini masih belum banyak dilirik dan belum banyak orang yang memberikan perhatian khusus. Tapi dengan adanya CIC ini mereka berani untuk mengambil sebuah langkah untuk membantu wirausahawan berbasis komunitas ini gitu. Sangat sedikit sekali khususnya laki-laki yang mau mengangkat kelompok perempuan gitu. Biasanya ya laki-laki mengangkat kelompok laki-laki, perempuan mengangkat kelompok perempuan. Tapi di sini saya sebagai pengenlah memulai, walaupun mungkin bukan saya sendiri, tapi saya pengen memulai bahwa ya perempuan ini harus diperjuangkan. Undang-undang lami namanya pun sisa hasil usaha. Intinya saya kapan saya bisa untuk mengajak teman-teman khususnya perempuan di Desa Kemejing agar mau bekerja keras menurut kemampuan gitu. Nah ini alhamdulillah semakin tahun semakin maju, semakin bertambah. Dan juga ada generasi muda, pengkaderan. Karena apa? Pengurusnya sudah seperti saya sendiri sudah hampir 55 tahun. Lah nggih sing enem niku do teng kutha. Teng kutha sing enem-enem niku sing lulusan SMA Semean niku kesah sedaya. Ora teng kutha mung ayah-ayah. Enten toko, enten ngoten lak mengeyup. Nek laris sakniki mboten kersa, panas ngoten niku. Agi anak kula men nggih mboten purun. Nah, harapan saya dengan adanya Sedia Mulia ini kita sebagai ibu-ibu bisa lebih meningkatkan lagi kreativitas kita. Yaitu tadi yang penting kita punya semangat, kita punya niat untuk maju. Seperti itu.